Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Abdillah Halim Perdana, NIT 2230011 dari Prodi TMP 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang istilah-istilah dalam sistem kendali. Jadi apa aja sih istilah-istilah yang ada di dalam sistem kendali itu? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi istilah-istilah yang ada di dalam sistem kendali itu nanti akan kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama, eh, apa itu sistem pengendalian? Eh, untuk lebih awal, yaitu tentang definisi dari sistem pengendalian, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengatur perilaku suatu sistem atau proses dengan tujuan mencapai kondisi atau kinerja yang diinginkan. Jadi pengertian dari sistem pengendalian itu yang mana suatu sistem ini itu akan dirancang, lalu ketika dirancang itu selanjutnya akan dikelola dan diatur perilakunya. Suatu sistem itu diatur perilakunya suatu sistem atau proses dengan tujuan untuk mencapai kondisi atau kinerja yang diinginkan. Artinya di sini semuanya ingin menghasilkan kinerja yang lebih baik. Maka dari itu di sini yang namanya sistem pengendalian itu dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus yang kedua, istilah umum dalam sistem kendali. Jadi apa aja sih istilah-istilah umum dalam sistem kendali? Yaitu yang pertama ada yang namanya plan ataupun tanaman atau bahasa lainnya itu proses, yaitu merujuk pada bagian dari sistem yang akan diatur atau dikendalikan oleh controller. Jadi plan ini atau tanaman ataupun proses nanti akan ditujukan pada bagian sistem yang nantinya akan diatur. Lalu ketika sudah diatur itu nanti akan dikendalikan oleh yang namanya controller. Jadi controller ini itu berfungsi untuk mengendalikan dari suatu sistem yang akan diatur nanti. Nah, plan ini juga menggambarkan sistem fisik yang akan merespon terhadap sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller. Nah, jadi nanti plan ini akan menggambarkan sistem fisik lalu akan direspon terhadap sinyal kontrol itu tadi. Lalu dihasilkan atau yang dihasilkan oleh controller. Nah, plan itu juga dapat berupa proses kimia, sistem mekanis, sistem thermal, atau jenis sistem fisik lainnya. Lanjut, ada yang namanya sensor. Kalau apa sih sensor itu? Jadi, sensor itu sendiri yaitu merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi variabel atau kondisi tertentu dalam sistem. Nah, sensor itu untuk mengonversi informasi fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh controller. Jadi sensor ini kalau menurut istilah di dalam sistem kendali, jadi sensor ini tuh sebuah perangkat yang mana perangkat ini itu akan digunakan untuk mengukur ataupun mendeteksi variabel ataupun kalau nggak mendeteksi variabel ya mendeteksi kondisi tertentu dalam sebuah sistem. Nah, lalu sensor ini akan mengonversikan informasi atau akan menyampaikan sebuah informasi yang berupa fisik lalu menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh controller. Nah, jadi sistem controller ini atau fungsi dari controller ini itu menjadikan sinyal listrik itu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya sistem.
Jadi apa sih sistem itu? Yaitu sekumpulan atau kombinasi dari beberapa komponen peralatan atau benda yang saling berintegrasi dan berinteraksi sehingga mampu bekerja sama dengan mencapai tujuan. Jadi sistem ini itu merupakan sekumpulan ataupun dari kombinasi dari beberapa komponen yang akan menjadikan satu kesatuan. Lalu baik itu berupa peralatan maupun benda. Nah, ketika sudah menjadi satu kesatuan untuk berinteraksi maupun untuk berintegrasi, nah ketika sudah mampu bekerja sama, maka tujuan yang akan dicapai itu akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terus selanjutnya itu variabel. Apa sih variabel itu? Yaitu sebuah besaran yang harganya bisa berubah-ubah. Nah, sebuah besaran yang harganya bisa berubah-ubah. Itu yang namanya variabel. Lalu untuk selanjutnya ada yang namanya sistem kendali umpan maju. Nah, di mana sistem ini tuh keluarannya tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Nah, di mana sistem ini keluarannya itu tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Jadi yo, jadi ya ya tidak ikut andil, pengeluarannya itu tidak ikut andil dalam aksi pengendalian di dalam sebuah sistem tersebut. Lalu ada yang namanya sistem kendali umpan balik. Apa sih sistem kendali umpan balik ini? Umpan balik adalah informasi kembali dari keluaran sistem ke controller. Nah, umpan balik ini itu akan memungkinkan controller untuk memonitor dan menyesuaikan perilaku sistem agar sesuai dengan set point. Jadi informasi yang sudah diterima itu nanti kembali dari keluaran sistem menuju ke controller. Nah, umpan balik ini itu memungkinkan controller untuk memonitor dan menyesuaikan perilaku sistem agar sesuai dengan set point-nya. Jadi tetap terkontrol dan tetap terpantau. Lalu yang selanjutnya yaitu namanya fungsi alih. Yang mana fungsi alih ini merupakan rasio antara keluaran output dan masukan input dari suatu diagram balok. Itu jadi merupakan rasio ya antara kolaborasi antara rasio dan juga keluaran output maupun juga masukan input dari suatu diagram balok pada sistem kendali. Terus selanjutnya ada yang namanya sistem kembali manual. Apa sih sistem kendali manual itu? Yang mana manusia itu sebagai operator itu sangat dominan dalam menjalankan aksinya yang dilakukan pada sebuah sistem kendali. Yang namanya juga sistem kendali manual yang seperti sudah saya sampaikan di bab satu tadi, yang namanya manual itu pasti kinerjanya itu didominasi oleh manusia sebagai operator, sebagai yang menjalankan pada sebuah sistem kendali. Ataupun seperti hal contoh kecil yaitu ketika kita membuka atau menutup kram. Nah, itu kan otomatis dari tangan kita yang menggerakkan. Nah, itulah yang disebut dengan sistem kendali manual. Jadi kran itu tidak akan terbuka jika tidak ada tangan yang membuka kran tersebut. Nah, kran tersebut kan otomatis dilakukan oleh manusia. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Yaitu selanjutnya ada yang namanya sistem kendali otomatis. Nah, kalau tadi yang sistem kendali manual, kita akan menjelaskan yang namanya sistem kendali otomatis. Nah, di mana sistem kendali otomatis ini itu berbanding terbalik dengan sistem manual yang sudah saya jelaskan tadi.
yang mana peran manusia itu tidak lagi didominasi dalam aksi pengendalian pada sistem pengontrolan otomatis. Jadi intinya itu benar-benar peran manusia itu tidak lagi dominan. Kalau tadi kan untuk yang apa namanya, yang manual itu tadi kan lebih dominan atau lebih didominasi dengan kinerja dari manusia. Akan tetapi untuk yang otomatis ini itu lebih didominasi oleh sebuah sistem yang sudah diatur secara otomatis. Terus untuk yang selanjutnya yaitu namanya sistem kendali proses. Apa sih sistem kendali proses itu? Jadi sistem ini pada umumnya itu memiliki keluaran berupa variabel proses seperti tekanan, temperatur, laju, aliran, dan juga lain-lainnya. Jadi sistem kendali proses ini umumnya itu memiliki keluaran yang berupa variabel seperti tekanan, temperaturnya berapa, lajunya berapa, alirannya sederas apa, dan juga lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak, teman yang saya cantumkan di sini yang inti-intinya saja. Terus yang selanjutnya yang namanya sistem kendali sekuensial. Apa sih sistem kendali sekuensial itu? Nah, sebagian besar pengontrolan ini hanya melakukan perintah yang memiliki dua keadaan secara berurutan. Di sebagian besar dari pengontrolan ini tuh hanya melakukan perintah yang memiliki dua keadaan secara berurutan. Nah, lanjut ada yang namanya sistem kendali kontinu. Yang mana sistem kendali ini variabel kontrolnya dan sinyal kontrolnya itu dapat mengambil nilai dalam rentang kontinu selama waktu tertentu. Nah, sistem ini bekerja dengan prinsip bahwa variabel kontrol dan sinyal kontrol dapat berubah secara halus dan terus-menerus seiringnya berjalannya waktu. Jadi yang namanya kontinu pasti itu bekerjanya secara terus-menerus ataupun pokoknya berubah. Itu tidak apa ya, tidak tetap, yaitu tadi akan terus menerus berubah dengan berjalannya seiring waktu. Terus untuk yang selanjutnya ada namanya sistem kendali diskrit. Apa sih sistem kendali diskrit itu? Di mana sistem kendali ini mempunyai variabel kontrol dan sinyal kontrol hanya mengambil nilai. Jadi yang diambil dari variabel kontrol maupun sinyal itu hanya nilai pada titik-titik waktu diskrit atau disebut juga dengan sampel. Nah, dalam sistem ini, variabel dan juga sinyal kontrol itu tidak berubah secara kontinu, melainkan hanya pada titik-titik waktu tertentu. Nah, sinyal kontrol itu nanti akan dihasilkan dan diubah hanya pada waktu diskrit atau interval waktu tertentu. Jadi sinyal kontrol ini itu dihasilkan dengan apa ya? Dengan keadaan tertentu lah intinya itu. Eh, Seperti halnya ketika waktu diskrit atau interval waktu yang tertentu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya sistem kendali adaptif. Apa sih sistem kendali adaptif itu? Yaitu sebuah jenis sistem kendali yang dapat secara otomatis menyesuaikan parameter atau struktur kendalinya sesuai dengan perubahan dalam lingkungan atau karakteristik sistem yang dikendalikan. Jadi jenis sistem kendali ini itu nanti akan bekerja secara otomatis juga, lalu menyesuaikan parameter dan juga strukturnya sebagai kendali sesuai dengan perubahan. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu salah satunya lingkungan maupun karakteristik yang sistem kendalikan. Lalu tujuan utama dari sistem kendali adaptif adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja sistem kendali, meskipun adanya ketidakpastian, variasi, ataupun perubahan kondisi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang saya rangkum tentang istilah umum dalam sistem atau istilah-istilah dalam sistem kendali itu seperti apa. Dan tadi saya juga sudah
menjelaskan satu persatu. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Banyak kesalahannya, banyak kekurangannya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.